Namun, sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkannya hidup itu. Sophie ingat nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit. Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini, katanya. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu. Atau kalau tidak, mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat. Barangkali dia harus memeriksa kalau ada lagi surat yang datang. Sophie bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau. Dia terperanjat ketika mendapati bahwa di situ terdapat sebuah amplop putih lain, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama. Amplop ini bertuliskan namanya pula. Dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya sebesar yang pertama. Dari mana datangnya dunia? Dikatakan di situ. Aku tidak tahu, pikir Sophie. Tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu. Bagaimanapun, Sophie menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal. Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sophie pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia. Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia. Hari ini dia hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak petak bunga, semak-semak, pohon berbagai jenis buah, halaman berumput dengan sebuah peluncur dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan. Nama anak itu Mary. Pada pusarannya tertulis kata-kata, "Mary kecil mendatangi kami, menyelami kami dan pergi lagi." Jauh di sebuah sudut taman di balik semak-semak buah merambus, ada belukar lebat di mana bunga atau buah beri tidak mau tumbuh. Sesungguhnya itu adalah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan. Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini, ia berubah menjadi semak yang kacau dan tak tertembus. Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang, ketika ayam-ayam itu dilepas leluasa di dalam taman. Bagi semua orang kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung lain taman itu. Namun, itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie. Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di antara semak-semak. Rongga itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sophie berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang itu tingginya hampir sama dengan tubuhnya saat berdiri tegak. Tapi hari ini dia duduk di atas rumpun akar yang bertonjolan. Dari sana dia dapat melihat keluar melalui lubang. Dari mana datangnya dunia? Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun. Sophie tahu bahwa dunia itu hanyalah planet kecil di angkasa. Namun, dari mana asalnya angkasa?
Mungkin saja angkasa itu selalu ada, karena itu dia tidak perlu mencari tahu dari mana ia berasal. Tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Jauh di lubuk hatinya, dia memprotes gagasan tersebut. Tentunya segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya. Jadi angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain pun juga pasti berasal dari sesuatu yang lain pula. Sophie merasa bahwa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan. Pada satu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Namun, apakah mungkin? Bukankah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahwa dunia ini selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia. Sophie berusaha untuk menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa ini barangkali pemecahan terbaik untuk seluruh permasalahan itu. Tapi dia lalu mulai berpikir lagi. Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa. Tapi bagaimana dengan Tuhan itu sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai diri. Maka hanya tinggal satu kemungkinan, Tuhan selalu ada, tapi dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya.